sampai dengan sinar mengatakan aku jadi jadi suka memakan buah labu sebab karena dengan begitu menggemarinya, sanggup untuk menahan selera dan itu untuk menyamakan selera dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi nanti kita perhatikan betul, dan juga diperhatikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan itu juga Nabi kita tunjukkan kalau pada waktu Nabi kita minum, kadang-kadang Nabi kita minum tidak minum duluan, tapi kita minum dengan setelah Sayyidatuna Aisyah minum bismillahirrahmanirrahim, di mana Sayyidatuna Aisyah letakkan bibir, di situ juga Nabi kita letakkan bibir beliau. Itu kan untuk mengundang simpati, untuk mengundang mahabbah, perhatian, tumpuan daripada sang istri. Masya Allah, tabarakallah, kita yang sebaya umur pun tak buat macam tu, apalagi kalau dengan usia yang berbeda. Istri baru dalam usia 30 tahun, kita sudah 60, beda umur 60 tahun, beda umur 30 tahun. Maka dengan kita takkan mungkin Nabi kita jogging taktuk 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 taktuk. Jogging dengan siapa? Jogging dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Pusingan yang pertama atau kali pertama pada beberapa waktu yang lalu Nabi kita dikalahkan sebab Sayyidatuna Aisyah masih muda lagi, cerdas, tak Nabi kita kalah. Beberapa tahun kemudian setelah badan Sayyidatuna Aisyah semakin bertambah, semakin berat, semakin gemuk, yang pada kali itu masa jogging dan bertanding dengan baginda Nabi kita kalahkan. Nabi kita bersabda, yang ini dengan yang itu. Berarti kita ta'adul, sama-sama kalah mengalahkan. Ini juga untuk apa saja. Ingat nanti nih calon-calon yang mau kawin nih, kalau istri aja pergi ke mall, pergi saja. Ini ustaz, masa ustaz pergi ke mall? Tak payah pakai sorban, letakkan sorban, pakai kopi aja, pergilah sama dia. Tapi jangan pula terlalu ketara sangat, sampai pegangan tangan sampai berpeluk tangan ke bahu istri pada waktu pergi ke Kejayan. Kesian anak-anak yang belum kawin, kesian orang yang melihat. Jadi tetap dengan kita jaga jarak, jaga marwah, dan juga jaga image kita masing-masing. Tapi bagaimanapun di tempat yang tertutup seperti itu harmoninya baginda Rasulullah SAW. Kalau kita nak tahu perbedaan umur antara baginda dengan beliau, pada masa Nabi kita menikah dengan Sayyidatuna Aisyah, menikah dengan Sayyidatuna Aisyah, usia Sayyidatuna Aisyah masih dalam 6 tahun. Berkumpul dengan Sayyidatuna Aisyah pada masa usia 9 tahun. Usia 9 tahun itu bertepatan dengan tahun pertama hijrah. Tahun pertama hijrah kita hitung. Jadi tahun pertama hijrah usia Sayyidatuna Aisyah sudah genap 9 tahun dan Nabi kita berkumpul dengan beliau. Jadi kalau di Madinah Nabi kita selama 10 tahun, berarti masa Nabi kita berkumpul dengan Sayyidatuna Aisyah pada masa usia 53 tahun. 53 tahun tolak 9, 53 tolak 9 berarti usia baginda beda antara usia 44 tahun. Masya Allah, tabarakallah, antara bapak dengan cucu kan lebih kurangnya, antara kita dengan cucu. Tapi Nabi kita boleh raikan mana dengan Sayyidina Rasulullah SAW untuk mencuri simpati dan perasaan cinta daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang tadi dengan jogging bersama, ya ini dengan minuman yang disebutkan di dalam hadis, aku perhatikan perilakumu pada waktu kamu suka dengan aku dan juga pada waktu dalam keadaan sebaliknya. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Untuk menjaga perasaan dan juga untuk meluahkan hakikat yang sebenarnya, kalau pada waktu aku tinggalkan pun hanya setakat tinggalkan nama saja. Beda dengan bini-bini kita sekarang, marah sikit nak balik kampung. Allah, tak ada masalah apa nak balik kampung, suami ditinggalkan, itu namanya nusyuz, itu berdosa, hukumnya haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang kadang-kadang dengan kita kena keegoan kita, keegoisannya, yang kadang-kadang tidak lebih daripada perasaan yang lebih, mungkin juga disebabkan kena cemburu. Jadi jangan sampai dengan kita ilmu yang kita pelajari bukan setakat itu kita pelajari,
ilmu yang kita pelajari itu untuk kita amalkan, untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin dewasa, dewasa juga perilakunya, semakin dewasa, dewasa juga perangainya, semakin dewasa, dewasa juga ibadahnya, semakin dewasa semakin dekat kepada akhirat, semakin dekat dengan alam kubur, semakin dekat kita juga kepada Allah dan juga kepada kebajikan. Kita tidak ingin dengan modal yang paling mahal apa saja, apakah itu dengan seumpama duit, dengan seumpama harta, jawatan, tata, kedudukan, semuanya tidak akan mungkin kita peroleh tanpa dengan perantaraan umur dengan kesehatannya. Jadi kita tidak ingin dengan yang termahal modalnya itu adalah peluang, modalnya itu adalah kesempatan, modalnya itu adalah kesehatan, modalnya itu adalah umur, tapi ternyata kita tidak mendapatkan yang terbaik, tidak mendapatkan yang terbanyak daripada Allah Jalla Jalaluhu. Tak masalah, memang itu satu hal yang di luar daripada luasa kita. Kita mampu untuk menyekat, kita off-kan, mati lampunya, mati kipasnya, mati injinnya, kita boleh menyetop pesawat, kita boleh menyetop kereta api dan juga dengan yang seumpamanya, tapi kita tidak mampu untuk menyetop perputaran waktu. Sehingga daripada masa ke masa, sedar tidak sedar, insaf tidak insaf, yang walaupun dengan kita punya power dan juga punya kedudukan yang luar biasa, tidak akan mungkin dengan kita menahan matahari agar tidak terbit, atau juga menahan matahari agar tidak terbenam. Tidur sekalipun tetap waktu berjalan. Masa kita sedar, masa kita santai, masa kita tidur, masa kita pergi, di mana saja kita berada, tidak akan mungkin kita terlepas daripada perputaran waktu dan persaksian daripada tempat yang kita tempati. Makanya anak-anak semuanya pada waktu untuk di rumah, simbang di asrama, pada masa kita di rumah Allah Jalla Jalaluhu, kadang-kadang kita tak sadar, kita samakan masjid dengan rumah. Di rumah kita duduk santai, menjulurkan kaki, nyendar, kadang-kadang di rumah Allah pun juga jadi seperti itu. Kenapa tidak ada rasa sopan? Al-haya'u minal iman. Rasa segan dan malu itu adalah setengah dan sebahagian daripada iman. Sebagaimana kita depan makhluk yang kita segani, siapa yang kita segani? Atasan, menteri, gubernur, perdana menteri, tuanku, sultan, raja, atau dengan yang seumpamanya. Seperti itulah kita juga pada waktu kita berada di rumah Allah, seperti kita pada waktu kita sembahyang. Duduk dalam sembahyang itu merupakan duduk yang teristimewa. Mungkin kita duduk ihtiba, kedua lutut kita angkat, mungkin dengan kita menyendar, mungkin dengan kita duduk dengan tawarruk, mungkin kita duduk dengan tarabuk duduk bersila, ihtiba lutut diangkat, iftirash duduk seperti tasyahud awal, tawarruk seperti duduk pada tasyahud akhir. Tidak ada duduk dari sejumlah sekian duduk yang lebih istimewa daripada dua cara duduk. Duduk yang pertama duduk iftirash, dan yang kedua duduk secara tawarruk. Begitulah duduk yang sepatutnya kita pada waktu kita sembahyang. Begitu juga kita duduk pada masa kita sedang menjadi tetamu Allah Jalla Jalaluhu. Mana dalil? Dalilnya kita baca, bahkan kita syarahkan, justru kita bawa ke sana dan kemari. Summa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian laki-laki yang berpakaian serba putih, yang berambut kemas dan hitam, menyentuhkan lututnya kepada lutut baginda, meletakkan kedua tangannya itu ke lututnya. Faqala ya Muhammadu akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Hadis yang pertama di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kata ulama, pernyataan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Telah Jibril datang untuk mengajarkan panduan hidup, cara belajar kepada kalian. Itulah cara duduk yang teristimewa pada waktu kita berada di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Masa kita i'tikaf, selepas salam ke kanan ke kiri. Kalau susah duduk iftirash, susah duduk tawarruk, duduklah bersila secara sopan, tapi jangan menyendar pada masa kita di rumah Allah, sebab kita sedang berada dalam kamera. Oke. Gambar. Coba kita punya style. Melayu gambar. Abang tengah.
yang baju hitam tengah, putih samping-nyamping. Hitam-hitam sama-sama hitam dulu. Abang merah, oke abang tengah, samping-nyamping. Diatur betul. Urusan bergambar kita atur, kemas, rapi. Kalau saya jauh sini sedikit, rapat sedikit, jangan jauh situ. Nah, Abi misalkan saya bukan simbang dengan abang, astagfirullahaladzim. Jadi kita suruh merapat, kita suruh itu lama mana dengan kita tangkap gambar yang walaupun sekejap saja, tapi kita nak akan gambar yang cantik. Kenapa kita tidak mau cantik di bawah kameranya Allah? Kenapa kita tidak mau cantik dengan detik-detik iktikaf kita itu abadi akan bersama kita nanti pada hari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sekecil atom kebaikan yang kita lakukan itu akan Allah perlihatkan balasannya kepada kita nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan dengan kita tidak hanya kita cantik depan makhluk, tapi juga dengan kita cantik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur masjid ini kecil. Kalau masjid ini besar, tiang situ 2 orang, tiang sana 4, tiang situ ada, di luar pun juga ada. Tapi sekarang sudah terkumpul. Kenapa? Karena kecil. Coba kalau masjid ini seperti masjid negeri, seperti masjid negara, seperti masjid besi, masjid wilayah persekutuan, Allah. Kadang-kadang di sebagian tempat banyak tiangnya daripada manusianya. Dan merasakan? Nah, nih dengan Raja Luqman dan merasa tak apa yang kadang-kadang Abi sebut, dah tahu dah masa mengajar, ini juga dengan Ustaz Apipi pada masa kita mengajar. Jadi kita kadang-kadang ada simbang dengan siapa? Kita tuh jadi heran, baru kita terasa, pantasan Nabi kadang-kadang merepeh, kadang-kadang baru tahu. Sekarang kalian belum tahu lagi. Pada waktu kamu assalamualaikum, situ bersimbang. Itu baca akhbar harakah dulu, pada masa-masa ada akhbar harakah. Sekarang sudah tidak ada lagi harakah, orang sudah baca dah. Kita ada guna Google, guna handphone dan lain sebagainya. Jadi kita tidak ingin yang dewasa itu dalam umur, tapi amal kita tidak dewasa. Kita inginkan majlis kita kemas, rapi, elok, cantik dan bagus, seindah kita depan kameramen. Siapa kameramen? Minta maaf, bukan menghina-hinakan kalian, tidak. Sama seperti kita juga tukang gambar. Tuh tengok tuh abang tuh letak Bang Nasi tuh, tengok masya Allah tabarakallah, handphone 2 rangkap, 1 berdiri 1 berduduk, masya Allah 1 rata 1 berdiri, kemas rapi supaya nanti nampak gambar cantik. Tadi yang saya ingin tak ada. Urusan handphone cantik, urusan parking cantik, tapi urusan ibadah takbir Allahu Akbar sembarangan saja. Pada waktu kita duduk iftirasnya tidak jelas. Iftiras itu berarti kita duduk atas telapak kaki kiri, kaki kanan kita tegak kita dirikan. Sehingga kadang-kadang ke timur, kadang-kadang ke barat, kadang-kadang ke Afghanistan. Hadapnya kaki tak peduli, sebab itu urusan ibadah, sebab itu urusan akhirat. Akhirat itu akan kita tuju. Bahasa mudah-mudahan paham. Hari ini hari yang terakhir untuk daurah kita pada kali ini. Bahasa sangat-sangat sederhana sekali, tapi kadang-kadang kita tak kepikiran. Kita yang namanya malas, kita yang namanya lingkungan, kita yang namanya gangguan, kita yang namanya tak ada mood, tak ada semangat. Itu kesemuanya disebabkan karena kita tidak mengerti, disebabkan karena dengan kita tidak paham, atau disebabkan karena kita jauh daripada makam muraqabah. Kalau kita sampai pada makam muraqabah, anta'budallaha ka'annaka tarah, kau sembah Allah macam seperti kita saksikan. Tidak akan mungkin dengan kita duduk secara sembarangan pada waktu kita beriktikaf di masjid. Tidak akan mungkin dengan kita mengalihkan tawajuh kita, arah adab kita daripada kiblah, dan tidak akan mungkin dengan kita menyibukkan diri dengan urusan dunia pada saat kita lagi sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tawajuh betul. Jadi Nabi kita nyatakan, fa ilam takun tarahu, kalau kamu tidak tengok Allah, Allah tengok kamu. Maka pada waktu kita meyakini Allah yang sudah memperhatikan kita, Allahu nadiri, Allahu ma'i, Allahu muttali'un alayya, Allah yang melihatku, Allah yang menyaksikanku, Allah yang mengetahui dengan segala-galanya. Itu tidak akan mungkin dengan kita tidak sopan di hadapan Allah, di rumah Allah. Kalau tidak,
seandainya kita tidak merubah gaya yang semacam itu dari sekarang ini, atau daripada kita sekarang, daripada kehidupan kita sekarang, ini akan terbawa ke Madinah. Madinah kita berpusing-pusing. Masa ziarah, coba tengok saja yang ke Madinah pada waktu umrah. Jadi pada masa ziarah sambil berjalan, dan kita tak ada urusan yang namanya pengaruh, wibawa, khasyah, tadzalul itu sudah tak ada. Yang ada tuh kita gambar orang sambil selfie, sambil berjalan, sambil sibuk dengan kawan. Nih kami lagi sedang nak pergi ke Raudhah, nih kami lagi sedang selfie. Akan jadi seperti itu. Pada masa tawaf pun terpusing-pusing, tawafnya jadi rusak, ibadahnya jadi rusak. Kita tidak peduli hanya gara-gara seketui handphone, seketui handphone yang kita gunakan. Kalau tidak paham dengan bahasa semacam itu, tidak paham dengan bahasa, tadi jawab salam tak? Tak kan? Nah, tak dengar pun. Habis salam kuat, kalian jawabnya tak kuat, tak kedengaran, tak sah jawabannya. Kalau dari sudut kewajiban tidak gugur, tapi karena hukumnya fardu kifayah, satu pun yang menjawab kewajiban sudah gugur. Tapi kalau ada orang nak bagi duit, terima tak? 1.000 ringgit ya, abang ambil tak? Tak nak? Bagus, zuhud kamu. Tak nak, kalau orang nak bagi duit tak nak. Nasi lemak pun tak abang ambil. Nasi lemak tadi makan, nasi lemak tadi itu. Tadi makan apa tadi itu? Tadi di bawah, situ tuh makan apa? Nasi lemak kita ambil, kerabu kita ambil. Dagang, hasil dagang atas tol, kalau diterangkan pun juga kita bertanggung beratur lagi untuk mendapatkan yang semurah itu. Kenapa dengan kita tidak melihat mahal? Kenapa kita tidak melihat luar biasa dengan zikir, amalan, tasbih? Tengok dari ujung sana ke ujung situ, masjid sebesar masjid negeri atau negara yang muatannya sampai kepada 30-40 ribu orang. Tak pernah kita tengok ada uang RM1, RM2, apalagi kalau 100 terbiar di depan pintu. Mesti akan diketip oleh Tuk Siap, akan diambil berharga. RM1 barisan nasional itu mahal, sehingga sampai IJK masjid beli mesin untuk menghitung uang yang barisan nasional tadi itu. Tahu uang barisan nasional? Enggak, barisan nasional, duit barisan nasional yang RM1 itulah. Ya Allah, duit pas yang hijau tuh, partai amanah yang kuning tuh, AMNO yang RM10 itu. Duit itu ikut partai politik, masya Allah, tabarakallah. Baru tahu. Beli mesin lagi. Padahal yang ditutup setakat RM1 ya. Begitu sayangnya kita dengan ringgit, tapi kenapa kita tidak sayang dengan pahala? Kenapa kita tidak sayang dengan kebajikan kita? Kita bukan ibadah sepanjang waktu. Disebabkan kena hasud dengki, disebabkan kita mengopak, disebabkan karena kita berdusta, terhakis semua pahala kebaikan yang kita lakukan. Gara-gara karena kita mengopatnya, gara-gara karena kita menghasutnya, akhirnya kebaikan kita tersalin daripada dokumen kita ke dokumen orang yang kita cerca, yang kita caci. Satu. Kedua, kalau belum juga memahami hakikat makna daripada tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, amin, 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 waalaikumsalam, rabbighfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Dan juga dengan doa dan bacaan seumpamanya, baca ayat kursi, baca Allahumma ajirna minan nar. Kalau kita tidak mengerti, maka level kita ini macam seperti dengan bayi di dalam rahim. Kita semuanya berada dalam rahim. Pada masa kita dalam rahim itu kita paham tak yang namanya mata. Usia kita katakan saja 8 bulan, 9 bulan, tapi tinggal seminggu lagi kita baru lahir. Begitu dengan kita katakan saja kita tertanya-tanya, ini apa pula nih dua nih? Mesti bayi tidak akan ngerti tentang mata. Untuk apa nih dua? Untuk apa nih telinga? Untuk apa nih tangan? Untuk apa nih kaki? Memangnya ada pergi kemana? Dia berada di dalam rahim. Terus dia tengok, konet ya, konet kah kotel kah? Nah, bahasa sini konet, hotel, sama, dua-dua boleh. Ayo, ya apa pula nih? Bayi tanyanya apa? Begitu lahir baru tahu manfaatnya. Oh, rupa-rupanya untuk kencing. Saya dewasa macam abah, wih,
rupa-rupanya untuk zuriat juga untuk keturunan ada manfaat yang lebih besar lagi. Baru tahu manfaatnya mata untuk melihat, baru tahu manfaatnya telinga untuk mendengar, baru tahu manfaatnya tangan untuk memberi dan juga menerima, baru tahu manfaat kaki untuk melangkah. Kita tak nak kesadaran semacam itu wujud selepas kita mati. Selepas mati baru sedar Allah besarnya pahala ke masjid, besarnya pahala etikaf. Dulu bolak-balik mudah-balik daripada kuala tak pernah singgah di masjid, tidak pernah berjamaah. Lepas meninggal dunia baru sedar. Agak-agak apa kita boleh patah balik ke alam rahim? Apakah kita boleh patah balik ke alam rahim atau juga ke alam dunia? Enggak. Cik minta maaf, 80 tahun sudah habis. Manusia akan sedar selepas mati, baru tahu betapa besarnya pahala waalaikumsalam, berapa besarnya pahala subhanallah, betapa agungnya pahala dan balasan seseorang yang menjawab waalaikumsalam, amin, subhanallah, la ilaha illallah. Atau juga dengan bacaan-bacaan yang seumpamanya, kenapa aku pada masa di dunia tidak menyaut, kenapa aku di dunia tidak sadar? Disebabkan karena tidak mengaji tapi tidak diamalkan mungkin karena dengan pengaruh daripada lingkungan. Banyak di masjid-masjid sembahyang saja, pilih sembahyang sehari di masjid sini, sehari di masjid sana, sehari di masjid yang lain, 5 waktu. Ya imam tidak baca ayat kursi selepas sembahyang. Itu kalau seandainya ada di antara daripada wakil rakyat yang merugikan negara, yang merugikan rakyat, rakyat akan protes. Hang apa? Tak payah jadi wakil rakyat. Disebabkan karena dengan menteri tadi itu tak beritahukan kepada orang ramai yang pada hari ini kita akan mendapatkan bantuan uang tunai daripada tuanku sebesar 1 juta. Tak payah tidak 1.000 pun cukup. Kalau wakil rakyat yang mewakili Kuala Kangsar tidak informasikan kepada orang ramai yang tidak dapat 1.000. Berapa 1.000 kalau anda dibandingkan dengan subhanallah? Kenapa 1.000 itu lebih besar? Maka dikatakan kita ini bukan orang yang akhirati, bukan orang yang percaya dengan akhirat yang sebenarnya, kecuali kalau pada waktu kita melihat waalaikumsalam, subhanallah, Allahu akbar, sallallahu ala Muhammad. Itu kecuali kalau pada waktu kita melihat muslimat lebih besar, bukan daripada Kuala Kangsar, daripada dunia dan isinya, baru kita dikatakan orang akhirat, manusia yang yakin dengan balasan Allah. Jadi kalau kita masih belum melihat seperti itu, paling tidak dengan kita taruh keyakinan bahwasanya amalan-amalan yang kita amalkan, bacaan-bacaan yang kita baca, zikir-zikir yang kita lantunkan, tasbih, tahmid dan takbir dengan balasannya, ayat kursi dan juga dengan balasannya, itu lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dibuka pintu-pintu gerbang surga pada tiap hari Senin dan Kamis. Itu hari ini, hari kedua daripada bulan Muharram, pada tiap hari Senin. Kenapa Nabi kita berpuasa pada hari Senin? Sebab itulah hari kelahiranku. Nabi kita mensyukuri hari kelahiran beliau. Kita adakan acara pesta. Pernah buat hari jadi tak? Hah? Pernah? Guna ada kek, ada lilin? Lilin tak payah. Kek ada? Potong kek tak? Potong. Adik-beradik kita panggil. Paling tidak anak cucu, paling tidak teman-teman. Ada belon? Cucu pecahkan? Tak ada. Okey lah, kek sajalah. Hari jadi kita peringati, minta maaf dengan bahasanya, goblok sangat tak, haram jadi sangat tak. Pada waktu dia mengatakan memperingati hari jadi bagi Nabi hukumnya haram. Kita siapa begitu siapa? Hari jadi kita pun happy birthday to you, 71 lilin kita nyalakan. Tuhan sudah habis gigi dah, terpaksa cucu bantu untuk memadamkan lilinnya 71 tadi itu. Tapi kalau pada waktu kita buat perayaan, buat insan yang paling agung, yang paling istimewa, tak boleh. Siapa kita, siapa baginda, takkan merayakan hari jadi kita, boleh memperingati hari kelahiran, hari jadi baginda, tidak boleh. Itu macam mana mereka, cara mereka berpikirnya. Salihahuna, sehingga di mana? Sehingga di tempat di satu yang pertama di Tur Sina,
Kedua, Bethlehem. Apa tuh Bethlehem? Tempat kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi kita disuruh singgah pada peristiwa Isra Mi'raj di Bethlehem, dan juga malaikat Jibril, Nabi kita diperintahkan, malaikat Jibril memerintahkan kepada baginda untuk salat 2 rakaat di situ. Berarti untuk mengadakan perayaan, berarti untuk memuliakan tempat. Apa yang dimuliakan? Tempat kelahiran Nabiullah Isa. Nabi kita disuruh untuk melaksanakan salat 2 rakaat di situ. Tak akan haram hukumnya. Kita bukan merayakan tempat, tapi kita memperingati dan merayakan hari kelahiran Nabi kita sendiri. Nabi kita disuruh untuk merayakan, menghormati dan juga memuliakan tempat kelahiran Nabiullah Isa, namanya Bethlehem, namanya Tursina haitsu kallamallahu Musa taklima. Terus ada dengan mulut-mulut bosok dan kotor mengatakan haram hukumnya dengan kita mengadakan perayaan dzikra Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita orang yang pertama yang merayakan hari jadi beliau. Kenapa Nabi kita puasa pada tiap hari Senin? Dzalika yaumun wulidtu fihi, itu merupakan hari kelahiranku. Selain daripada hari kelahiran, hari Senin merupakan salah satu daripada 2 hari pintu-pintu gerbang surga dibuka oleh Allah. Usahakan untuk takru nanti mungkin hari Ahad, mungkin hari Sabtu, jangan pada pagi hari Jumat, jangan dengan yang hura-hura, yang sifatnya mainan, yang sifatnya hiburan, itu pada tempat-tempat yang mulia atau pada hari-hari yang mulia. Coba saja kalau ada jemaah haji tahun ini dikutuk sama jamaah dunia, jamaah dari Indonesia mengadakan senaman pagi, senam aerobik di depan, ada terbaca, oh haram jedak betul. Untuk tak cukupkah senam aerobik di Indonesia atau juga di kampung halaman masing-masing, di jabatan-jabatan, sehingga sampai bukan saja senam aerobik, dengan musik lagi kuat lagi orang berkerumun. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang kita kesana untuk mendapatkan keampunan dosa, justru dengan kita mencemarkan dan menodai tempat-tempat yang mulia. Hari Senin, hari mulia, hari keampunan, hari Allah membuka pintu-pintu gerbang surga. Dan juga dengan hari Kamis, Nabi kita berpuasa pada hari Kamis, sebab pada hari itu amal ibadah akan dipersembahkan, akan diperlihatkan akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tiap hari Senin dan Kamis pintu-pintu surga akan dibuka, maka Allah akan ampunkan kepada tiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali dengan seorang laki-laki masih ada problem syahna, permusuhan, sanatnya adawah, permusuhan dengan adik-beradiknya. Yang tidak tegur menegur dengan adik, dengan sepupu, 2 popo, yang ada masalah dengan keluarga, yang ada masalah dengan teman. Allah berfirman, anziru hadaini, anziru indar, anziru tangguhkan, bukan unzuru pandang, anziru tangguhkan untuk yang 2 orang ini sampai mereka damai dan akur. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, yang walaupun luka, rasa tercencang-cencang hati dan perasaan kita pada waktu dengan sanak saudara kita, adik kandung kita sendiri, ternyata dia bersikap seperti itu dengan kita, udah bertahun-tahun tidak lenyap daripada ingatan. Memaafkan boleh, tapi susah untuk kita menghilangkan sesuatu daripada ingatan. Minta maaf nggih, kita boleh maafkan. Tuhan minta maaf, makji maklum minta maaf ya, maklum maafkan. Sebelum awak minta maaf, maklum dah maafkan. Memang memaafkan itu senang, tapi untuk menghilangkan kesan supaya tidak terlintas dalam ingatan itu tidak boleh. Yang walaupun sudah kita maafkan, tapi tetap saja terngiang-ngiang dalam ingatan kita di sepanjang hidup. Jadi kira-kira keuntungan apa yang kita peroleh pada waktu kita menurunkan kehendak hawa nafsu? Jadi macam mana? Memang berat untuk memaafkan, untuk mengharmonikan kembali hubungan kita dengan adik-beradik secara khusus, supaya dengan kita termasuk daripada golongan yang mendapatkan keampunan dosa daripada Allah pada tiap hari Senin dan Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis yang berikutnya daripada riwayat Sayyidina Al-Abbas Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala qala istabba rajulani, terdapat 2 orang yang bertengkar.
saling cerca mencerca, kata satu bahasa Arab saja, bahasa Arab saja. Anta humar. Bahasa Arab paham? Anta humar paham? Ini hadir ini tabaruk saja, Kak, hadir dijemput hadir untuk tabaruk atau apa. Ini untuk orang tua, bukan untuk anak-anak. Kalau mereka bersukan ke olahraga atau main apa macam apa Quran kan. Tapal akhirat. Dia yang paling sesuai itu untuk budak-budak, yang ngajar budak-budak juga. Dan Fikri, Bang Nazim itu sesuai. Tapi yang jagur kuning ini tak sesuai juga dengan anak-anak. Ustaz Somad, orang semuanya tahu dengan beliau. Pada masa datang ada kunjungan ke sekolah rendah, usia adik-adik kita, anak-anak kita nih, atau tazki, ramai. Ustaz Somad ucapkan assalamualaikum. Tadi yang betul itu harusnya mereka bersimbang. Mereka bersimbang terus mereka main-main terus sama mereka. Tak peduli, yang walaupun punya gelaran profesor, doktor, Ustaz Somad, MA, LC itu apa? Kata beliau lesen ceramah. Lesen ceramah. Sebab kita kena ada lesen. Kita sedikit ada tauliah, tangkap. Jadi mudah-mudahan ke depan nantilah mudah-mudahan kita terharapan dengan Perak lah terlebih dahulu. Sebab Perak yang paling banyak mengeluarkan tauliah. Kalau pada suatu ketika nanti apa yang sudah Perak lakukan dengan jabatan Majelis Fatwa dan juga dengan Majelis Agama suatu perkara yang luar biasa, tapi akan lebih luar biasa lagi kalau pada itu dengan kita, justru kita yang datang untuk memberikan tauliah kepada orang-orang tertentu. Jadi alhamdulillah kita tidak diinterview, tanya bab mubtada khabar, ya Allah, tanya bab akidah atau tanya bab apa. Alhamdulillah ini satu kebanggaan. Jadi kadang-kadang sebagian daripada negeri pukul rata. Misal seperti Ustaz Azhar itu dulu, Ustaz Azhar itu tak payahlah dengan kita berdatang ke jabatan, terus diinterview, ditanya apa hukum itu dan ini, apa hukum mubtada khabar, apakah mubtada itu marfu, bagaimana kalau ada inang sebelumnya. Nah ya, tanya benda-benda semacam tuh. Tak apa, kalau masih muda dan usia 20-an nak mendapatkan tauliah, tak apa dengan ujar-ujar seperti itu. Tapi kalau dengan seumpama beliau misalnya, justru dengan kita datang yang pernah melakukan semacam itu adalah mufti wilayah persekutuan. Datang ke pondok, Nabi, ini ada nih wilayah daripada tauliah wilayah persekutuan, mudah-mudahan ada ya Allah ya Rahman Rahimin. Ini betul lah. Ada yang interview, tak bagi pejabat, lu datang ke pondok, memang kami kenal baik. Nah, tapi yang tak kenal baik ini macam mana? Itulah. Jadi sebagai tanda takzim, sangat-sangat memalukan kalau sampai jabatan agama tangkap orang mengajar agama. Kalau nak tangkap juga tuh yang tak sembahyang tuh di Saman. Kalau orang ngajar agama mereka, Ayatin misalnya, ngaku jadi Nabi, ngaku jadi Jibril alaihissalam, tangkap secara seketika. Tapi kalau yang diajarkan itu adalah agama dan orang punya potensi, punya keilmuan, punya kepemahaman dalam agama, terus dengan kita, dan caranya juga agak kurang sehat. Kalau memang tak boleh, bagi tahu sebelumnya, sebelum duduk, nah tunggu mengajar dulu, begitu mengajar baru ditangkap, kan? Tuh guru Kiai Maulana ditangkap sama majelis agama. Allah Akbar. Kenapa yang pakai selekeh yang terbuka, atas terbuka, bawah terbuka, yang tak cukup itu tak ditangkap? Itu mencabar hukum hakam. Baca kitab pada sana. Bismillahirrahmanirrahim. Istabba, dua orang bertengkar, Homar kata satu, antara hewan, paham kan? Hewan tahu, Homar tahu tak? Hemarun, keledai, kalbun, anjing, hayawanun, binatang. Kata yang satu, haram perak kamu. Kata yang satu, kamu haram jedah. Kata yang satu, goblok ete, kurang asam, kurang ajar. Istabba, dua orang sahabat depan baginda Nabi. Allah, rupanya bertengkar macam tu sejak daripada dahulu lagi. Tapi pada waktu kedua-duanya tadi itu bertengkar, Nabi kita perhatikan hanya salah satunya saja yang mencerca. Kamu tak reti kah? Tak paham kah? Goblok betul kamu ni kurang asam, kamu ni kurang ajar. Yang satu itu senyap saja, tak bagi respon, diam saja, tak ada jawaban. Wal akharu sakit. Nabi kita diam, jalis. Beberapa waktu kemudian
Di sini riwayat daripada Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabil Mufrad tidak disebutkan siapa mereka. Sebenarnya al-akhir itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nabi kita duduk. Sayyidina Abu Bakar dicerca dan dicaci. Beliau tidak menyahut. Tapi kena sudah melampau betul dan keterlaluan sungguh. Akhirnya dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar. Cukup. Haram jeda, awal juga haram jeda, haram goblok lagi. Akhirnya dijawab. Pada waktu Sayyidina Abu Bakar jawab, Nabi kita pun pergi. Nabi kita keluar. Sayyidina Abu Bakar terasa hati, kenapa Nabi kita balik? Kenapa Nabi kita keluar? Nabi kita bersabda, Abu Bakar, pada masa kau dicerca, kamu dicaci, kamu disumpahi, yang menjawab dan yang menjadi peguam pembela kamu adalah malaikat. Kata malaikat, awak tak macam tu. Dia tidak macam tu. Malaikat yang menjawab. Tapi pada waktu kamu jawab, syaitan datang. Aku tidak akan mungkin duduk di tempat yang di situ terdapat syaitan yang membelenggu atau juga yang menyertai mereka berdua. Dengan hadisnya, salah satu daripada mereka berdua mencerca dan mencaci, sedangkan yang satunya tadi itu senyap dan diam. Nabi kita duduk. Kemudian karena terlampau berlebihan, akhirnya al-akhar yang dicerca tadi itu, yang tadi diam, akhirnya juga melawan. Panahadhan Nabiyu, maka Nabi kita pun bangkit. Pakailah, kenapa Nabi kita bangun? Nabi kita bersabda, nahadhatil malaikatu, sebab karena malaikat juga bangkit. Panahadtu ma'ahum, aku pun juga pergi bersama mereka. Karena para malaikat sudah tinggalkan mereka yang bertengkar tadi itu, maka aku pun juga bangkit meninggalkan mereka. Qala inna hadza, maka nasakitan, sesungguhnya yang ini yang tidak menyahut tadi itu, pada waktu dengan beliau masih senyap diam, malaikat yang membelanya, radat malaikat yang menjawabnya, radatil malaikatu alladzi sabba, kepada orang yang mencelanya. Tapi pada waktu dia bangkit atau juga pada waktu dia menjawab, qala nahadatil malaikatu, maka malaikat pun pergi meninggalkannya. Di antara daripada tempat-tempat yang dikerumuni oleh para malaikat itu adalah masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, loh, mudah-mudahan kalau tak tamat pun sampai kepada hadis yang ke-30. Ana abahu Sina ibni Tighfah al-Ghifari, bahwasanya orang tua beliau memberitahukan annahu kana min ashabis suffah. Dengar, Al-Ghifari adalah merupakan salah satu daripada warga Suffah. Warga Suffah tepatnya adalah tempat yang berada di belakang rumah baginda Nabi dan juga dengan ummahatil mukminin. Jadi kalau kita ke Madinah, kita masuk daripada pintu 22, 23, 24, 36, 37. Tak kisah kalau kita masuk daripada pintu belakang. Senang kita masuk daripada pintu belakang, sebab perhotelan banyak di belakang situ. Sebenarnya hotel-hotel bukan di belakang saja, sebelah kanan pun juga banyak. Hotel yang semalamannya 1.000, yang satu malamnya 3.000, yang satu malamnya 4.000, lengkap komplit. Makanya kalau ada duit cepat-cepat pergi ke Mekah. Cepat-cepat, jangan tunggu nanti takut kalau tidak sehat, nanti takut kalau peraturan tambah ketat, nanti kalau ternyata dengan bayarnya semakin mahal. Hitungan sekarang nih, haji purada di Indonesia itu senilai 399 juta. Haji purada, visa purada 399 juta, kita RM kan tidak kurang daripada 120.000 RM tuh purada. Sini daripada 60 ke 70 sampai 100. Haji purada yang paling mahal pernah sampai pada 445.000 ringgit. Itu mana tuh? Itu mungkin makanan 24 jam tak habis-habisnya, mungkin barangkali makan 24 jam, tak tahulah macam mana dengan bayaran yang sebanyak itu. Ada dua cerita menarik. Allah, boleh ceritakan? Tak ada masalah kan, kita tak mesti harus tamatkan. Mana Bang Azri? Tamatkah? Tak. Saya nak ceritakan 3 orang dengan nasib yang berbeda. Kita perumpamaan saja Pak Long dengan Mak Long.
Pak Long dengan Mak Long nih tunggu hampir puluhan tahun sudah tak dapat panggilan juga daripada tabung haji. Tunggu sampai bila belum. Kalau ikut jadwal yang dijadwalkan, mungkin selepas mati dulu baru dipanggil. Selepas duduk dalam kubur dalam 13 tahun baru ada panggilan daripada haji, "Cik, bangun tuan, haji." Ya udah mati dah, takkan baru dapat panggilan. Itulah realitinya. Yang daftar haji tahun ini kira-kira 30 ke 40 tahun ke depan baru berangkat. Kamu kena daftar haji daripada sekarang supaya pada masa 40-50 tahun sudah boleh berangkat. Tapi kalau sudah janggut kuning macam ni baru nak daftar, selepas mati 30 tahun baru diberangkatkan. Salah betul. Jadi Pak Long, ini misal saja, Pak Long dengan Allah dah putus harapan. Lama dah, tunggu berpuluh-puluh tahun dah. Dengar ceramah. Ceramah itu menceritakan tentang fadilah orang bersedekah. Barang siapa bersedekah, akan Allah mudahkan urusannya, akan Allah tunaikan hajat dan keperluannya. Sedekah yang kita sedekahkan itu tidak akan mungkin dilangkai oleh musibah. Pak Long maklum tanpa pikir panjang, duit yang 20.000 untuk tabungan haji diambil habis, disedekahkan secara seketika. Yakin Allah akan tolong. Oke, cerita belum habis. Selepas duit 20.000 atau 25.000 atau masing-masing 15.000, 30.000 disedekahkan sama dua orang tadi itu, Masya Allah tabarakallah, hanya dalam beberapa hari kemudian ditelepon oleh salah seorang korporat, maklum ada keinginan kah nak pergi haji tahun ini? Saya siap jadi sponsor untuk 10 orang. Bukan berdua, 10 menantu 4 anak, 4 menantu, semuanya berangkat 10 orang. Ceritanya macam mana? Ceritanya pada saat di Madinah nangis, sedih. Jadi jemaah haji kita tuh heran, ini orang kenapa menangis? Pasal apa? Kenapa sampai menangis? Terus bercerita seperti itu. Kami keluarkan duit kami ambil daripada tamu haji dan kami infakkan. Beberapa waktu kemudian aku dapat panggilan daripada seseorang mengajak aku pergi haji pada tahun itu juga. Aku dengan 8 orang anak, menantu dengan anak, semuanya berangkat. Daripada 2 itu pun belum bila dipanggil, akhirnya mendapatkan 10 yang berangkat. Nih cerita yang pertama. Cerita kedua, yang kedua duit 250.000, yang ketiga duit 1,5 juta. Kedua-duanya sedang menunggu di Dubai untuk menunggu proses visa haji selesai dibuatkan di KL. Tunggu. Yang duit habis-habisan tadi itu pergi berangkat, yang 2 orang tadi itu tidak dapat visa. Maksudnya apa? Maksudnya apabila Allah jemput, apabila Allah panggil seseorang, Allah akan berikan leluasa. Allah tidak memanggil orang kaya. Tidak ada jaminan orang kaya akan pergi. Tidak ada jaminan orang yang punya duit akan pergi. Allah tidak memanggil orang kaya, tapi Allah akan kaya rayakan orang yang Allah panggil. Yang walaupun kita tidak mampu, kalau memang Allah dah jemput kita, macam mana pun keadaannya kita akan pergi. Tapi dengan orang yang tidak dijemput oleh Allah, berapapun banyaknya duit yang dia miliki, macam tadi itu dah standby duit untuk pergi ke Mekah, tapi ternyata tidak dapat pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya 20. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-20. Bainama, riwayat daripada Al-Ghifari, kana min ashabis suffah baina ana naimun fil masjid. Tadi saya nak cerita Ustaz Somad tadi itu, dia berisik bukan main-main juga. Jadi Ustaz Somad datang, "Assalamualaikum." Tadi jauh sama anak-anak yang main-main, yang bersibang, yang nyedar-nyedar. Begitu datang cikgu mereka, ustazah mereka, "Assalamualaikum anak-anak." "Waalaikumsalam cikgu." Allahu Akbar, aku profesor, punya karangan banyak, kitab banyak, tulisan banyak, tak dipedulikan sama anak-anak. Cikgu mereka, ustazah mereka, Masya Allah tuh, begitu tuh. Jadi mencabar kalau dengan anak-anak, Masya Allah tabarakallah. Yang walaupun misalnya lengkung macam itu, tetap saja mereka tidak takut. Macam itu juga dengan istri tadi malam kita cerita
tentang istri man tak hadir malam tadi itu. Malam tadi kayak suami punya misai lengkung masalah. Istri tidak takut. Ya, kita bukan takut bini, nah, tapi dengan kita sedikit yang tidak takut dengan kita. Di luar jenderal, di rumah kucing, di luar harimau. Stop, keluar, betulkan. Oh, siapa? Inspektor. Siapa? Panglima perang. Panglima perang. Semuanya. Polis tentrok. Makanya dulu pernah ada cerita, bukan cerita, itu reality. Kalau pada masa kita orang awam nih naik kereta ngengong, ada kereta polis, kita akan mengalah. Kita bagi lawan pada kereta polis dulu. Tapi kalau pada tuh polis lagi sedang berjalan ngeng, ada kereta menteri atau juga tuanku, maka polis akan berhenti bagi lawan pada tuanku. Pada masa tuanku lagi sedang berjalan, ngeng, ada lembu melewat. Terpaksa tuanku harus berhenti untuk bagi laluan kepada lembu. Itu bagi pelajaran. Kamu jangan sombong dengan kedudukanmu, dengan pangkat, jawatan dengan tuanku. Betul tak bang? Kalau pada masa lembu kah, kerbau kah, sampai anak lembu yang hak kecil cepat nyebrang begini, kita terpaksa kena tunggu. Pertama dia punya tawakal yang luar biasa, dia berani baring tengah jalan. Hei, kalian tak takut mati ya? Jadi kata lembu, tentang kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lori lewat, lori yang mengalah, bukan lembu yang mengalah. Wah, itu hebatnya tawakal lembu. Tawakal anjing, anjing sekali melahirkan sampai 5-6 ekor. Mak, santai. Tak pikir nih kita bakalan krisis ekonomi nih kalau begini nih. Kita nak bela lagu mana? Nak bagi makan apa? Anak sekali 10 keluar. Tak pernah anjing kelang kabut. Abang, di kita dapat anak 10 sekali nih. Cuma dengan anggaran belanjawan kita. Takut kalau untuk 2.400 nih nanti takut dengan anggaran belanjaan kita tidak cukup. Tak pernah. Ketika berbicara perkara semacam itu, tawakalnya kuat. Yakin dengan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Saya nak ceritakan satu cerita, muslimat jangan tersinggung. Sebab tadi malam saya ceritakan cerita muslimat seronok sangat. Menang. Bagi kalah lagi mereka. Tuan Imam belum tahu lagi. Jadi dalam beberapa waktu dapat berita kematian. Yang mati itu adalah istri kawan. Jadi teman kita tadi itu atau temannya tadi itu begitu mendengar istri temannya meninggal dunia, dia menangis, terisak-isak, nangis sungguh dia, nangis sungguh. Orang jadi heran, bukan istri awak yang meninggal, istri dia, istri kawan, kenapa awak yang menangis? Oke lah, itulah keadaan seperti itu. Beberapa masa kemudian, beberapa waktu kemudian dapat berita lagi bahwasanya teman-teman di sekolah, katakan saja di Kuala Kangsar, pun juga berita yang sama, istri temannya telah meninggal juga. Nangis lagi dia. Boleh juga. Pada tuh teman yang di Kuala Kangsar meninggal, dia yang menangis. Pada waktu di USG, istri teman yang meninggal, dia yang menangis. Akhirnya orang tanya, abang nangis kenapa? Saya sedih. Sedih sungguh. Kenapa istri teman-temanku saja yang mati? Bila gilirannya dengan istri aku. Tak paham pun. Makanya tadi malam tuh yang walaupun saya terbagikan sebab secara jujur saja itu bukan daripada saya, itu daripada Ustaz Azhar Idrus. Pada masa Ustaz Azhar tawarkan kalau ada diantara daripada kalian yang nak tambah lagi, nak kawin, nak poligami, nanti saya akan bagi tahukan amalannya selepas pengajian. Oh, ramai yang menunggu, semangat sungguh untuk mendapatkan izin dan kebenaran daripada istri untuk kita berkahwin lagi. Tunggu punya tunggu. Jadi kata Ustaz Azhar Idrus, kalau kalian memang ingin untuk kawin lagi dan istri tidak protes, senantiasa restu, maka tunggu kematiannya terlebih dahulu. Pas istri mati baru kawin. Insya Allah istri tidak akan protes pernikahan kita yang baru.
Allah, kalau macam itu tak payah, aku pun tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bainama ana naim, pada saat aku lagi sedang tidur di masjid di akhir malam, tiba-tiba datang seorang laki-laki di saat aku lagi sedang tidur meniarap, paharakani birajlih, aku beliau sepak dengan kakinya. Qala qum, bangun, bangun. Tak apa tanya sama budak-budak. Tidur yang paling sedap tuh macam mana? Tidur yang paling sedap tuh telantangkah, menggiringkah, meniarapkah? Yang paling sedap? Hah? Tak tahu? Tak tahu? Saya tanya sana. Hah? Niarap. Paling sedap, letak bantang, ya. Telantang, kadang-kadang lambat tidur. Ngiring, rasa hanya separuh badan. Meniarap, paling nikmat. Meniarap, satu. Yang kedua, menyindar ke belakang dengan meletakkan kedua belah tangan. Kita senang duduk macam ni, selalu duduk kegemaran kita. Nyaman kan? Nyaman, tangan belakang. Silakan duduk iftiraskah, duduk begini biasa, tapi tangan hendak ke belakang. Ini dalam bahasa hadis disebut dengan qa'datu al-maghdubi alaihim, duduk yang menjadar ke belakang dengan dua belah tangan macam tu disebut dengan qa'datul maghdubi alaihim, duduk orang yang dimurka oleh Allah. Duduk orang yang dimurka itu duduk yang kita gemari. Yang kedua, baja'atul maghdubi alaihim, baca baringnya orang yang Allah murka, meniarap. Tidur meniarap itu kadang-kadang nanti kalau kita laki-laki, kalau kamu sudah hampir dekat dewasa, akan membuat kita teronani. Tekan, gesek, akhirnya sampai terkeluar air suci atau sampai teronani. Itu diantara daripada kesan buruknya. Baik laki-laki atau juga perempuan, Nabi kita paling tidak suka dan mengatakan itulah tidurnya orang yang dibenci, yang dimurka oleh Allah, baja'atu al-maghdubi alaihim. Maka kata Ghifari, pada masa saya tidur meniarap di masjid, tiba-tiba ada orang sepak aku, bangun, jangan tidur macam tu. Hadidatul maghdubi alaihim, ini tidurnya orang yang dimurka oleh Allah. Tadi tak marah, tapi begitu sedar Rasulullah yang Rasulullah. Jadi kadang-kadang dengan kita sudah nak beraksi, enak banget kerjain aku, buat aku macam tu. Tapi begitu kita dibangun, bangun, bangun pajar. Jadi sampai dibontak-bontak, ditarik-tarik. Kita pun nak naik angin. Begitu kita buka peta, usah-usah Ustaz yang bangunnya. Jadi marah. Rupanya yang bangunkan itu guru besar. Astagfirullahaladzim. Jadi pernah Nabi kita lagi sedang di pasar, terjumpa dengan Sayyidina Zahir. Sayyidina Zahir manusia sahabat Nabi kita yang paling huduh, miskin, huduh lagi. Jadi pada masa itu Nabi kita peluk daripada belakang. Dia peluk, jangan lepas aku, jangan main begini, lepaskan aku, tolong lepaskan. Siapa dia orang punya kerjaan seperti ini? Lepaskan. Tapi kita peluk kuat. Setelah perasan, ya Rasulullah SAW. Jadi kata Sayyidina selepas aku tahu yang peluk aku itulah Rasulullah SAW, aku pun tak peduli. Seronok aku, dada orang miskin, belakang orang miskin, ternyata ada di dada, tersentuh dengan dada penghulu para nabi-nabi dan rasul. Nabi kita bersabda, mayyashtari bini hadal abad, ayo, sambil Nabi kita peluk dari belakang, siapa yang nak beli hamba saya ku ini, siapa yang nak beli hamba? Ya Rasulullah, idzan tajiduni kasidan, takkan ada orang yang nak beli aku ni huduh sangat. Jadi kata bagi Nabi, innaka laghalin, kamu mahal sungguh, bukan yang handsome, bukan yang kaca, bukan yang kuat, bukan yang tinggi, bukan yang hebat. Itu yang hebat di sisi Allah,
yang hebat di sisi Allah Jalla Jalaluhu, orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya kamu adalah orang yang maha sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangun, ini tidur yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para faktor asli, maka aku pun bangkit mengangkat kepalaku. Tiba-tiba yang mengejutkan aku, yang menyepak aku tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-21, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin, tidak ada daripada sesuatu yang menimpa kepada seorang muslim, pancit, kereta pancit, mogok, atau juga rugi, panas, demam, sakit gigi, sakit lutut, gout, gawat, nak coba nak makan black ton, tengok 80 ringgit, ya Allah, musibah juga lah kuliah. Musibahnya apa? Tak ada duit, akhirnya beli durian kampung dapat 20, black ton 80 sekilo. Itu sekilo, mana ada sekilo, paling tidak pun 3 kilo satu biji yang besar biji bulat. Black ton 3 kali 80, 240. Oh, Allah akan ampunkan dosa kesalahannya. Barang siapa memakan durian blackton, akan Allah angkat martabatnya, akan Allah masukkan dia ke dalam surga bigari hisab. Kalau ada macam itu, tak apalah kita beli mahal-mahal. Tapi kalau tidak ada balasan seperti itu, habis duit kita. Baru dapat duit 100 ringgit, belikan blackton, habis hanya untuk 1 kilo. Sedih, dapat pahala. Pancit, dapat pahala. Astagfirullahaladzim. Apa ada motor begini? Meletup. Tuh tanya Bang Nazim tuh dulu lah, cerita 25 tahun yang lalu. Kami bawa kereta Suzuki apa? Suzuki Jeep yang kecil itu. Hah? Vitara. Bukan, Vitara besar. Adiknya Vitara. Jimmy. Itu orang untuk ngutip sawit, pergi ke dusun, pergi ke kebun. Kami bawa pengajian daripada Kedah ke Bagan Serai, Kedah, Penang. Meternya tuh habis. Bukan setakat 57, habis. Itu kereta paling laju berat bawa 50, 60, kami bawa 120, habis. Meletup injinnya tengah jalan. Jadi pada masa kereta itu tamu berjalan, buka injin, rupanya tercampur minyak hitam dalam air. Oh, start, tamu hidup, dapat pahala. Kena marah, dapat pahala. Dipeli sama bini, kata bini, abang ditarik dia, dapat pahala. Yang jenderal tadi itu dapat pahala banyak. Siapa tahu kita ini jadi wali-wali Allah bukan karena dengan ibadah yang banyak, karena kita senantiasa